Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam perlindungan dan rahmat-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan, penjagaan dan rahmat-Nya untuk kita semua yang setiap saat juga tetap berusaha untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambahkan nikmat-Nya untuk mereka. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur akan nikmat yang kuberikan kepada kalian, kata Allah, akan kutambahkan nikmatku untuk kalian. Jika kalian kufur, maka ketahuilah azabku betapa pedih. Semoga kita semua dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur akan nikmat-nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia pilihan Allah yang setiap waktu dan setiap saatnya dihabiskan di jalan dakwah, dihabiskan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba Allah sekaligus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selayaknya kita meniru beliau dalam setiap waktu dan saatnya kita mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita habiskan
usia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita untuk berada di jalannya. Semoga sampai mati kita bisa mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salawat dan salam untuk beliau, keluarganya, istri-istri dan anak-anak keturunannya, para sahabatnya dan para tabi'in, tabi'in dan siapa saja yang mengikuti mereka semua dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita yang hadir hari ini, semoga amal ibadah kita diterima seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana amal ibadah itu sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, hari ini seperti biasa pada Rabu yang keempat ini ya, pekan keempat, kita membahas dari kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil mu'minin wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Di mana terakhir kemarin kita membahas tentang dosa besar mencuri, termasuk diantaranya ghulul. Nah, itu semua bagian dari kezaliman kepada hak-hak manusia, mencuri dengan sembunyi-sembunyi dan berkhianat tentang harta yang telah diamanahkan kepadanya. Ini semua bagian dari pencurian. Hari ini juga sama, tapi sedikit berbeda. Jika kemarin berbicara tentang mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi, hari ini kita akan membahas tentang dosa menyamun atau merampok, merompak, membegal dengan terang-terangan. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita lihat bagaimana para ulama memberikan definisinya. Maka kita ambilkan satu definisi dari satu kitab, yaitu Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Kumpulan para ulama membahas tentang ensiklopedi fikih, termasuk kalimat demi kalimat, kata demi kata, termasuk diantaranya pembahasan tentang merampok dan membegal ini, di mana mereka kemudian mengambil satu istilah, karena ayat Al-Quran juga mengambil istilah itu. Nanti kita akan sebutkan. Para ulama kita menyebutkan al-hirabah atau qat'ut tariq. Qata' itu dari bahasa qata'a yaqta' yang maknanya memutus ataupun memotong. Mematahkan juga bisa bermakna. At-tariq jalan. Jadi kerjaan orang yang suka memotong jalan, tapi bukan shortcut yang dimaksud dengan ungkapan ini. Berarti jalan pintas maksudnya Ustaz? Bukan. Memotong jalan maksudnya adalah orang-orang yang berlalu di jalan. Orang mau pergi ke satu tempat, ke satu tujuan, diputus sama dia. Kalau bahasa kita sekarang dicegat. Lebih kerennya sekarang dibegal gitu ya. Orang mau pergi ke satu tempat dicegat. Bagaimana hukumnya nanti kita lihat. Dari sisi bahasa, misalkan kita lihat nanti ada sedikit perbedaan, ada rampok, ada rompak. KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sedikit membedakan istilah rompak dan rampok, tapi maknanya sama, pencegatan. Maka masuk dalam pembahasan ini. Merampok adalah mengambil harta orang lain di jalanan, di mana seseorang ingin menempuh satu perjalanan, dicegat oleh dia, diambil hartanya, entah dibunuh ataupun tidak. Ini rampok. Kapan? Di daratan. Kalau kejadiannya di lautan, maka bahasa Indonesia istilahkan dengan merompak. Maka ada istilah perampok, ada istilah perompak. Perampok di daratan, perompak di lautan. Bahasa kita bajak laut. Jadi yang suka membajak masuk dalam pembahasan ini. Membajak apapun itu ya. Tapi hati-hati, nggak masuk nanti dalam pembahasan secara khusus, yaitu bajak sawah, ya enggak ya. Nah, kita maksudkan adalah membajak dalam artian di laut dia tangkap orang, ingin diambil hartanya, entah dibunuhnya atau tidak. Dulu, kalau saya tidak salah ingat, sekitar tahun 2011 atau bahkan sebelumnya, banyak kejadian perompak, bahkan mungkin sampai hari ini masih terjadi. Orang membegal di lautan, membajak di lautan, di daerah Somalia,
bahkan beberapa kru ABK orang-orang Indonesia banyak juga. Bahkan ada satu kapal dulu yang dibawa kemudian dirompak di lautan di daerah Somalia. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala maka pasukan yang diutus oleh Indonesia berhasil kemudian mengembalikan kru-kru kapal ataupun anggota-anggota dan dari badan kapal, termasuk juga dengan kapal-kapal yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka. Tidak ada yang satu pun yang mati dalam kasus itu. Banyak terjadi perampokan dan perompakan. Nah, hari ini yang insyaallah kita akan bahas. Nah, para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, apa itu perampokan ataupun perompakan ataupun samun dan yang lainnya ini? Maka para ulama kita memberikan definisi secara istilah. Al-hirabah fil istilah wa tusamma qat' at-tariq 'inda aktsaril fuqaha hiya al-buruz li akhdhi mal. Jadi perampokan ataupun perompakan itu adalah yang dikenal dengan istilah qat'ut tariq nanti dalam bahasa fikih, dalam bahasa ayat Quran juga demikian. Qutta' at-tariq dalam bahasa hadis ya. Jadi orang-orang yang mencegat orang yang berlalu lalang di jalan untuk diambil hartanya. Dari sini lihat, menurut kebanyakan mayoritas para ulama kita adalah al-buruz li akhdhil mal, di mana mereka kerjaannya mencegat orang. Satu, alasan mereka mencegat orang adalah untuk merampas dan mengambil harta. Jadi pertama, sudah bisa dikategorikan dia perampok atau perompak ketika alasannya mencegat orang untuk mengambil harta. Yang kedua, auli qatlin, atau untuk membunuh orang. Dia enggak ada niat untuk mengambil hartanya, tapi niatnya mencegat orang untuk dibunuh, dikatakan sebagai perampok juga, perompak juga. Ini yang kedua. Auli ir'abin ala sabilil mujaharah mukabaratan, atau sekedar untuk nakut-nakutin. Nah, lihat ini. Mudah-mudahan tidak masuk kategori prank ya. Kalau prank bukan untuk nakut-nakutin sebenarnya, tapi untuk bercanda. Namun kadang ada yang kebablasan, kelewatan, ngeprank orang. Makanya bukan bagian dari Islam. Hendaknya tidak kita mempermainkan orang lain, tidak bercanda kelewat batas. Taib. Maka yang ketiga juga masuk li'ir'abin ala sabilil mujaharah mukabaratan, yaitu meneror orang, nakut-nakutin orang di jalan dengan terang-terangan. Itu juga masuk kategori merompak ataupun merampok gitu ya, ataupun menyamun. Ini diungkapkan dengan istilah qutta' at-tariq. I'timadan 'alal quwwah, di mana ini orang biasanya yang mencegat orang lain dia punya senjata kekuatan, entah sebilah pedang. Kalau sekarang lebih canggih lagi, sudah menggunakan senjata api, senpi, menggunakan senjata api. Sebagian menggunakan senjata api, ada menggunakan senjata mainan, bahkan senjata mainan pun dipakai meskipun tidak punya senjata api. Niatnya satu, untuk mengambil harta orang lain. Taib. Ma'al bu'di 'anil ghauth, biasanya terjadi di waktu-waktu yang sepi, tidak ada yang bisa memberikan bantuan. Terang-terangan di tengah jalan, tapi banyak orang yang tidak ada. Dulu kan banyak kejadian begitu kan. Terjadi begal di daerah Bekasi antara jam 1 sampai jam 4 sebelum sholat subuh, kan banyak terjadi begitu. Di daerah Tangerang juga demikian, banyak dapatkan informasi. Sekarang sudah mulai lagi terjadi. Bahkan merampok beberapa waktu yang lalu kita dengarkan di daerah Tangerang, BSD seingat saya, karena saya dapat info dari jamaah, dia juga sebagai pedagang di situ, dan masya Allah pas hari Jumat katanya kejadiannya. Jadi dua orang pelakunya, satu orang membawa senpi, senjata api. Dia mengambil perhiasan yang dia tuju sebenarnya bukan toko perhiasan itu, tapi sebelahnya, konon katanya begitu. Nggak tahu siapa, apa nama tokonya, apa Sinar Mas atau apa sih, nggak tahu. Disebutkan di situ. Jadi dia ingin mengambil, tapi ternyata tutup toko itu, yang buka malah sebelahnya, sehingga akhirnya tidak sampai pada yang dituju, tapi yang lain yang kena. Tapi anehnya ini agak sedikit heran juga, saya dapatkan info dari jamaah kita, kata dia kayak enggak niat Ustaz ngambilnya. Kenapa enggak niat? Karena berceceran itu emas-emasnya. Dia enggak punya wadah juga untuk mengambil. Dia bawa senjata api, dia pecahkan kaca etalase itu, dan kemudian diambil di raup emasnya begitu saja. Kalau dia niat ngambil harta, niatnya pasti bawa
Logikanya begitu kan? Dia bawa tas kah, dia bawa tempat wadah khusus, dia masukkan semua, ditakut-takutin orang. Kan begitu kalau dia niat ngambil saja kan? Wallahu alam, ini apa niatnya kita nggak tahu. Apakah dia mau ngambil harta atau ada niat lain, nakut-nakutin sang pemilik toko daerah sana atau yang lainnya, wallahu alam. Atau juga jangan-jangan sebagian masuk dalam ranah perpolitikan, wallahu alam. Kita nggak ingin masuk lebih jauh itu. Tapi intinya banyak dan marak terjadi perampokan di mana-mana. Taib. Nah, sekedar menteror saja dianggap sebagai pelaku perampokan ataupun orang-orang yang dikatakan sebagai para pembegal dan pencegat orang di tengah jalan. Taib. Ini kita ambilkan dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Taib. Nah, berbicara begal membegal, rampok merampok dan rompak merompak ini jelas sepakat. Pekerjaan semacam ini terlarang dalam agama. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, lihat kalimatnya, la yahillu li muslim an yurawwi'a musliman. Tidak halal. Kalau sudah tidak halal berarti apa? Otomatis haram. Ini namanya mafhum mukhalafah. Paham kebalikan dari satu ungkapan. Tidak halal berarti haram. Apa yang haram? An yurawwi'a musliman. Tidak boleh bagi seorang muslim itu nakut-nakutin muslim yang lain. Makanya para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, ajaran agama Islam yang jelas seperti ini. Siapa saja yang nakut-nakutin orang, bayangan, nakut-nakutin orang saja dilarang oleh agama. Bagaimana mungkin terorisme disandarkan kepada Islam? Sekali lagi, kalau sekedar nakut-nakutin saja, agama melarang. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan haram hukumnya, tidak halal bagi seorang muslim nakut-nakutin muslim yang lain. Kalau nakut-nakutin saja dilarang, bagaimana mungkin ada aksi terorisme datang dari seorang muslim? Kita katakan pemahaman orang yang mengikrarkan dan menyatakan dirinya sebagai muslim ini nampaknya jelas fatal kekeliruan dan kesalahannya. Jadi terorisme tidak berasal dari Islam. Terorisme bukan hanya musuh Islam, tapi musuh seluruh agama. Karena kalau bicara seluruh agama jelas sepakat, teror menteror tidak ada dalam kamus agama, nggak ada. Jadi sama-sama, ini kalau bahasa kita common enemy, musuh bersama. Terorisme musuh bersama, maka harus diperangi oleh seluruh dunia. Tapi sayangnya yang koar-koar menuduh orang terorisme, dialah pelaku teror. A'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tapi para jamaah Allah Subhanahu wa taala, maka jelas terlarang. Karena Rasul SAW mengatakan, la yahillu li muslim an yurawwi'a musliman. Cukup sekedar menteror orang saja dilarang, apalagi lebih dari itu. Coba lihat. Karenanya alhamdulillah di negara kita tercinta enggak dibenarkan ya orang bawa senjata yang terlarang. Di antaranya senjata api. Tapi di beberapa negara mereka boleh. Sebagian membawa senjata api. Coba bayangkan akhirnya tidak sedikit terjadi saling tembak menembak. Di masa orang-orang dahulu, masih di awal-awal perang di masa itu, orang biasa membawa pedang kemana-mana. Tapi kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man hamala alaina silah falaysa minna. Rawahu Bukhari Muslim. Siapa yang kemudian mengangkat pedangnya, menghunuskan pedangnya kepada kami, kepada kaum muslimin, bukan golongan kami. Allahu Akbar. Tawuran-tawuran di tengah jalan bisa dianggap bukan golongan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena pedang yang diangkat, coba bayangkan, bahkan pelakunya, Allahu Akbar, baru anak kemarin sore, Pak. Umur 15, 14, Allahu Akbar. Mau ditindak kasihan, tapi itu yang terjadi. Salah pergaulan. Salah apa? Pergaulan. Dan mohon maaf, geng-geng, saya tidak katakan dan mengeneralisir semua geng motor, tidak. Karena banyak kita dapatkan info, geng ini, klub ini, dan seterusnya. Mereka punya aturan latihan mental. Jadi testing mental. Berani nggak kau? Masya Allah. Kalau kau benar-benar janji setia pada klub ini, grup ini, kau harus berani melakukan ini, itu, dan seterusnya. Akhirnya keluarlah dia untuk menyatakan kejantanannya dengan cara demikian. Na'udzubillah. Ini salah. Dilarang dalam agama menteror siapapun. Tapi itulah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, Rasul SAW menyampaikan, man hamala alaina silah falaysa minna. Orang yang menghunuskan pedangnya kepada kami bukan kalangan kami. Maka kalau ada muslim menghunuskan pedang sesama kaum muslimin, bukan kalangan
umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan tegas Rasul sampaikan ini. Ini menunjukkan bukan perkara kecil. Maka wajar ini dianggap bagian dari dosa-dosa besar. Cuma tentu dosa besar nanti tingkatan-tingkatan lagi. Hukumannya akan diberikan oleh Islam tergantung nanti kondisi apa yang dilakukan oleh orang yang menghunuskan pedang. Apa sedang nakut-nakutin, apa sampai mengambil harta, nanti kita akan sebutkan insyaallah. Di antara rincian-rincian mudah-mudahan cukup. Sampai kemudian melakukan pembunuhan atau tidak dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 190. Allah mengatakan wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jangan kelewat batas. Jangan berlebih-lebihan karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka terhadap orang-orang yang kelewat batas, berlebih-lebihan. Maka ini bagian dari kezaliman. Jadi lewat batas ini artinya melakukan kezaliman. Di antaranya menyakitin orang, mengambil harta orang, mencegat orang diambil hartanya, bahkan sampai dibunuh. Bahkan saya dapatkan info di daerah Bekasi juga banyak sekali Pak. Saya dapatkan teman-teman informasi ke saya ini itu dan saya tidak dapatkan di berita, dapatkan dari tetangga-tetangga, dari teman-teman. Ada Ustaz, tidak jauh dari daerah kita, daerah Bekasi juga, seorang wanita itu dibegal seorang wanita. Jadi dia mau berangkat sekolah kalau tidak salah. Jadi dia entah kerja apa sekolah gitu ya, masih perempuan. Dalam hati saya, ya Allah, benar-benar gak punya rasa iba, rasa kasih sayang, rasa kasihan sama sekali nih orang. Kalau dia mau ngambil, ambil aja lah. Anak perempuan, kalau dia mau ngambil kan selesai sebenarnya. Tapi dari belakang dibacok katanya. Masya Allah, benar-benar sudah hilang rasa ataupun hati yang ada di dalam dirinya. Sudah hilang rasa iba, rasa kasih sayang. Maka wajar nanti kita lihat hukumannya besar. Hukumannya dahsyat dalam Islam. Ingat, dalam Islam kita tidak berbicara hukum positif, karena kita sampaikan hadis-hadis dan ayat-ayat Quran. Karenanya nanti tentang hukuman ini kalau diberlakukan hukum Islam ya, makanya bolehlah diusulkan ke pemerintah. Nih bagi orang-orang yang suka membegal begini nih hukumannya. Allahu Akbar. Kita lihat nanti insyaallah. Nah ini semua bagian dari kezaliman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan jelas dalam hadis qudsinya mengatakan, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku kepada seluruh hamba-hambaku. Allah saja mengharamkan untuk dirinya berlaku zalim. Karenanya kata Allah, jangan kalian sekali-kali melakukan kezaliman antar kalian. Ini jelas perbuatan zalim, dan ini kezaliman yang sangat besar. Sudah diambil hartanya, nyawanya pun dilayangkan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sehingga Al-Imam Az-Zahabi rahimallahu ta'ala mengatakan dalam kitabnya Al-Kabair ini, fabi mujarrad qat'it tariq wa ikhafatis sabil qad irtakabal kabirah. Kata beliau, dengan cukup menteror orang, nakut-nakutin orang, atau mencegat orang di tengah jalan ya. Mungkin dia enggak sampai membunuh, cuma hanya mengambil hartanya dan semacamnya, atau sekedar nakut-nakutin, dia telah melakukan dosa besar. Fa kaifa idza akhadha al-mal aw jarraha aw qatala? Allahu Akbar. Apalagi kalau ditambah dengan perkara lain, jadi double dosanya. Nakut-nakutinnya saja sudah dosa, dia ngambil harta tambah dosa lagi, dia membunuh orang itu dosa lagi. Berapa kali dosa di situ? 3 kali dosa. Nakut-nakutin sudah berdosa, mengambil harta orang lain sudah berdosa, sampai membunuh lagi berdosa lebih. Maka banyak sekali, ini bagian dari pengrusakan di atas muka bumi. Makanya nanti Allah katakan ini bagian dari pengrusakan di atas muka bumi. Maka yang paling pantas ya mati juga hukumannya. Nanti kita lihat ya. Taib. Nah makanya kata beliau, faqad fa'ala iddata kabair. Dia ini orang melakukan hal semacam ini, dia telah melakukan perkara-perkara dosa-dosa yang sangat banyak ya. Karena kebanyakan kan begitu. Orang kalau sudah merampok biasanya juga sekaligus dia ambil hartanya dan bahkan sampai terjadi pembunuh. Belum lagi nanti tambahan plus yang lain. Kalau ternyata kesempatan, wah wanita yang diambil hartanya, motornya yang dibegal dan seterusnya, pas wanitanya cantik pula, apa yang terjadi? Allah, diperkosanya lagi. Berapa kali lipat dia dosanya. Alhamdulillah, tsumma na'udzubillah. Taib. Sehingga yang paling pantas hukuman yang diberikan oleh Islam, mari kita lihat, akan diberikan oleh agama ini hukuman terhadap pelaku perbuatan perampokan, dan pembegalan ini 2, ancaman
Pertama, ancaman di dunia, dan yang kedua, ancaman sisa kelak di hari akhir. Tapi kita akan sebutkan di antara hukuman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, surah Al-Maidah ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasadan." Allahu Akbar, ini ngeri banget. Tapi inilah memang yang disampaikan Allah, Pak, di Al-Qur'an, maka kita cukup menerima. Apa kalimatnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, ini jarang banget ya sampai terjadi semacam ini. Ini saking dahsyatnya perbuatan dosa ini. An yuqattalu. Allahu Akbar. Saya mau sampaikan, enggak tega, tapi ini ayat Quran, mau tidak mau harus kita baca. Kata Allah Subhanahu wa taala, an yuqattalu. Jadi ada dua makna nanti. Ada istilah an yuqtalu atau an yuqattalu. Kalau an yuqtalu itu cukup hanya dibunuh. An yuqattalu dimutilasi. Allahu Akbar. Ngeri, Pak. Jarang-jarang ada hukuman semacam ini. Ini betapa dahsyatnya perbuatan ini berarti ya. Betapa dahsyat perbuatan dosa ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan an yuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf au yunfau minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun azim. Dalam surah Al-Maidah 33 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya kata Allah, sesungguhnya balasan yang paling pantas kepada siapa? Orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berusaha untuk melakukan pengrusakan di atas muka bumi ini. Di sini nanti datang tafsiran para ulama, siapa mereka yang melawan, menentang, memusuhi Allah Subhanahu wa taala, mengajak perang dengan Allah tabaraka taala dan melakukan pengrusakan. Merekalah para pembegal-pembegal itu. Merekalah para qutta' at-tariq, mencegat orang di tengah jalan, diambil hartanya, dibunuh nyawanya, dirinya dibunuh, bahkan tidak sedikit wanita-wanita yang kemudian diperkosa terlebih dahulu. Ini orang-orang semacam ini paling pantas kata Allah Subhanahu wa taala balasan yang diberikan kepada mereka. Satu, an yuqattalu, dibantai mereka ini. Bahasa saya dibantai. Dibunuh mereka. Au yusallabu, disalib. Jangan, Pak. Jarang-jarang kita temukan ada hukuman dalam Islam dengan hukuman salib. Ini dalam Islam. Dalam surah Al-Maidah Allah tegaskan pada 33, disalib mereka. Dari sepakat para ulama tidak ada perbedaan karena ayatnya jelas, tidak butuh penafsiran apapun. Kata-kata dan kalimatnya jelas. Au tuqatta, hanya nanti khilafnya sedikit, apakah ini pilihan atau memang tambahan? Nanti kita akan lihat ya. Ini ada khilaf di kalangan para ulama nanti. Au tuqatta'a aydihim, atau dipotong tangan-tangan mereka. Wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka, min khilaf, dengan bentuk berbeda. Maksudnya, kalau yang dipotong tangan kanan, kakinya yang dipotong tangan kiri. Kalau nanti tangan kiri yang dipotong, berarti kaki kanan. Itu maksudnya di dalam artian berbeda ya. Jadi berbeda antara tangan dengan kaki. Au yunfau minal ard, atau dijauhkan dari bumi. Maksudnya diasingkan. Tapi nanti ada dua makna. Nanti ada tafsir dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang au yunfau minal ard ini. Ada dua kemungkinan, yaitu bagi seorang amir, seorang hakim, seorang pemimpin. Kalau sekarang ya presiden dan jajaran-jajaran yang memiliki wewenang, di antaranya para orang-orang yang dikhususkan membasmi segala bentuk kejahatan, yaitu siapa? Polisi. Kan dia kan yang diberikan wewenang oleh presiden kita di Indonesia, para polisi. Tapi ternyata polisinya yang melakukan kesalahan. Susah kalau begini. Nah, di sini polisi lah yang kemudian diberikan wewenang kalau bahasa kita di Indonesia. Tapi di masa itu kan adalah hakim. Dia akan memutuskan ini nanti begini. Maka dia memberikan wewenang, yaitu au yunfau minal ard ini dihilangkan di atas muka bumi. Maksudnya apa? Dibunuh dengan ungkapan, kata amir, kata pemimpinnya, siapa saja yang mendapati si fulan dimanapun dia dapatkan, tumpahkan darahnya. Kalau ada statement semacam ini, maka halal darah orang tersebut siapapun yang membunuhnya. Sekali lagi, kalau ada perintah dari atasan. Misalkan nih pemimpin kita,
Kata Pak Presiden misalkan mengatakan kepada siapa saja masyarakat sipil yang menemukan si fulan bin fulan dimanapun dia dapati, bunuh dia. Allah. Ini tafsiran yang pertama. Tapi kalau ternyata ini orang tidak dibunuh oleh orang yang menangkapnya dan disampaikan kepada pemimpin, maka nanti dilihat dan ditinjau oleh pemimpin. Apa yang akan dilakukan? Namanya al-habs. Habs itu diasingkan. Kayak dulu Imam Bonjol diasingkan oleh orang-orang Belanda, dan para pejuang-pejuang kaum muslimin di tanah air kita tercinta dengan istilah diasingkan. Soekarno juga diasingkan, kan begitu kan? Istilahnya diasingkan. Maka ini baru tafsiran yang kedua, ketika sudah ditangkap pelaku pembegalan ini, kemudian dibawa kepada pemimpin, maka nanti pemimpin akan melakukan auyunfau minal ard, yaitu diasingkan di satu tempat, bahasa kita sekarang diletakkan di kerangkeng, di sel tahanan. Jadi diletakkan di satu tempat, maka itu maksud dengan cara dihilangkan atau dibuang dari bumi, atau dalam artian dijauhkan dari tempat di mana dia berada. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, begitulah dzalika lahum khizyun fid dunya. Allah permalukan, Allah hinakan orang-orang semacam ini di dunia, sebelum nanti di hari akhir mereka akan mendapatkan azab yang sangat besar dan sangat pedih. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Baik, kita lihat bagaimana para ulama memberikan rincian dengan ayat ini. Dilihat para pembegal, para perampok ini, dilihat dulu kondisi dan keadaannya. Kalau mereka, ini perhatikan baik-baik, kalau mereka melakukan perampokan plus pembunuhan, maka orang-orang semacam ini mendapatkan dua. Yang pertama, jelas dia akan disalib terlebih dahulu dan kemudian diturunkan dan dibunuh, dipancung, Pak. Jadi orang semacam ini dia akan dilakukan apa? Disalib terlebih dahulu. Kenapa? Telah melakukan pengambilan harta orang lain dan kemudian membunuh orang yang memiliki harta itu. Maka orang semacam ini dia akan disalib dan kemudian dibunuh. Ini hukum Islam. Kemudian yang kedua, di bawahnya lebih ringan sedikit, yaitu ketika orang ini hanya melakukan pembunuhan saja, dia tidak mengambil harta orang tadi, tidak ditemukan harta orang tadi diambil oleh dia, tapi dia melakukan pembunuhan, dicegat tengah jalan, dibunuh orang ini, maka hukumannya hanya dibunuh saja, tidak perlu disalib. Ini yang maknanya tadi kita sampaikan, au itu adalah pilihan at-takhyir, ya. Maka dilihat sesuai dengan tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh pembegal tadi. Kalau lebih sedikit ringan, maka juga hukumnya diringankan, tapi seringan-ringannya mati. Insyaallah, mati, Pak. Maka dia akan dipancung, dia akan dibunuh. Ini yang kedua. Kemudian lebih ringan sedikit dari ini, yaitu ketika dia merampok saja, mengambil harta orang lain saja, maka hukuman yang pantas di sini tidak sampai dibunuh. Tapi kemudian orang ini akan mendapatkan hukuman yang berat juga dengan cara dipotong tangannya dan dipotong kakinya. Allahu Akbar. Bayangkan, dia nggak membunuh orang, dia cuma membegal saja, mengambil hartanya, tapi Islam memberlakukan hukum. Apa hukumannya? Dia akan dipotong tangannya dan dipotong kakinya. Ini efeknya biar jerah, Pak. Ini kalau hukum semacam ini berlakukan di Indonesia, subhanallah, insya Allah bukan hanya berkurang, hampir tidak ditemukan, insya Allah. Nggak akan berani orang, nggak akan berani. Tapi sayangnya begitulah. Sebagian orang malah memilih selain hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, sehingga marak terjadi di mana-mana. Karena kekurang yakinan sebagian kaum muslim terhadap apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam ayat-ayatnya dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini rincian yang ketiga. Jadi kalau dia cuma hanya mengambil harta saja, merampok saja, tidak sampai membunuh orang yang memiliki harta tadi, maka dia terancam apa? Dipotong tangannya dan dipotong kaki kirinya dengan potongan yang berbeda, kanan kiri. Kalau ternyata masih melakukan lagi suatu saat, baru dipotong kiri dan kanan. Tapi ada satu pandangan lain, enggak, langsung dibunuh. Karena ini Masya Allah, masih ada orang enggak jerah setelah tangan dan kakinya dipotong tuh hampir enggak ditemukan. Ini cuma kalau terjadi, tapi insya Allah enggak akan terjadi. Sangat susah ditemukan. Orang misalkan membegal orang lain, nakut-nakutin orang, diambil hartanya, dipotong tangan kanan dan dipotong kaki kirinya, masih melakukan, kita belum pernah dengar kasus ini. Ini cuma kalau misalkan terjadi lagi, maka antara dua, entah kiri dan kaki kanan dipotong lagi, atau langsung dibunuh oleh pemerintahan Islam.
agar jangan sampai ada nih sampah-sampah masyarakat semacam ini hidup di tengah-tengah manusia. Baru yang keempat, kalau ternyata merampok hanya dengan bentuk menakut-nakuti saja, jadi mungkin tidak sampai mengambil hartanya atau tidak sampai apalagi sampai membunuh orang tersebut, maka baru pilihan yang terakhir. Apa itu? Dia ditangkap saja, diasingkan, dikembalikan kepada hakim, kepada pemerintah. Berapa lama dia akan diasingkan? Nah, ini dikembalikan kepada namanya ta'zir, yaitu keputusan yang diambil oleh hakim atau yang memberikan keputusan. Nah, namun para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, 4 hal yang tadi kita sampaikan ini, hukum yang telah diberikan dan ditetapkan oleh agama atau oleh Islam ini tidak diberlakukan untuk setiap orang. Saya sudah baca ayat, sudah dengarkan kajian, berarti nanti kalau dapat begal langsung bantai Ustaz. Enggak begitu ya. Ini kacau balau nanti akan terjadi, saling bantai membantai dan seterusnya, tidak. Maka hanya diberlakukan oleh pihak berwenang, pihak berwajib saja. Kalau di Indonesia maka pemerintah Indonesia. Kalau mereka kemudian setuju membaca ayat-ayat ini, hadis-hadis yang sudah kita sampaikan dan memberlakukan, masya Allah, insya Allah hilang pembegalan dan perompakan di bumi Nusantara. Tapi kalau belum, ya itu yang terjadi. Begal di sana terjadi, hilang di sini muncul di sana, hilang di sana muncul tempat lain. Allahu Akbar. Baik. Jadi intinya hukum yang tadi kita sampaikan hanya diberlakukan oleh para pemerintah, ulil amr atau waliul amr, bukan masyarakat sipil seperti kita. Kalau kita menangkap mereka, kita serahkan kepada pihak yang berwajib, biar mereka nanti akan memberikan hukuman. Baik. Dan tidak boleh ya kita langsung menghakimi, langsung dibakar misalkan, enggak boleh. Langsung dipancung, enggak boleh. Maka kita tidak diperkenankan melakukan hal semacam ini. Kemudian ini bagian dari ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk di dunia diberlakukan hukum semacam ini. Bagaimana dengan bentuk hukuman di akhirat? Nah, mari kita lihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah radhiyallahu, dikeluarkan oleh Imam Muslim, pernah kedatangan seorang laki-laki. Jadi kata Abu Hurairah, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan dia kemudian mengatakan, ya Rasulullah. Dia bertanya, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali? Ya Rasul, bagaimana menurutmu? Jadi sahabat ini bertanya pada Nabi, bagaimana menurutmu ya Rasul, kalau ada orang tiba-tiba mencegatku dan mengambil hartaku? Apa kata Rasul? Ini keharusan kita ya, atau yang paling utama ya seperti ini, meskipun nanti boleh dalam hal yang lain, dalam riwayat yang lain. Kata Nabi apa? Qala fala tu'tihi malak. Kalau tiba-tiba datang orang ingin mengambil hartamu, jangan kau berikan. Kata Rasul apa? Jangan kau berikan hartamu. Qala ara'aita in qatalani? Bagaimana menurutmu ya Rasul? Ini orang bersikeras ingin mengambil hartaku dan sampai kemudian memerangiku, hampir membunuhku. Apa kata Nabi? Qala qatilhu. Ya sudah, balas, perangi juga dia. Kalau dia memerangimu, lawan dia. Disuruh lawan oleh Rasul ya. Bukan sekedar menyerahkan harta kita. Jangan mengalah, lawan. Qala ara'aita in qatalani? Nah, bagaimana kalau misalkan itu orang pembegal tadi sampai membunuhku ya Rasul? Aduh, gimana nih? Mati aku cuma gara-gara urusan harta doang. Kira-kira begitu ya. Qala fa anta syahid. Kalau kau mati mempertahankan mobilmu untuk tidak dibegal orang, kau mati syahid. Allahu Akbar. Pak, syahid itu enggak mudah kita dapatkan. Tapi ternyata di sini ternyata banyak, nanti kita akan sebutkan di antara bentuk-bentuk syahid. Al-Imam An-Nawawi sebutkan ada 3 nanti bentuk syahid itu ya. Ada syahidud dunya, ada syahidud dunya wal akhirah, ada syahidul akhirah kalau bahasa saya. Dan itu disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzabnya tentang kategori syahid. Insyaallah kalau cukup kita jelaskan nanti. Taib. Nah, di sini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kau yang dibunuh oleh dia, ini pembegal membunuhmu, maka kau syahid karena mempertahankan hartamu. Qala ara'aita in qataltuhu? Sekarang sebaliknya, aku bertahankan hartaku. Yang mati dia, aku menang karena aku ahli silat misalkan ya kan. Ahli silat, dia pakai samurai, dia pakai apa, tapi saya karena ahli, akhirnya kenalah samurai dia sendiri. Jadi bahasa kita bumerang, senjata makan tuang. Ada kejadian itu di daerah Bekasi. Kalau saya tidak salah orang Madura, dia masih muda-muda juga, dibegal oleh 2 orang. Akhirnya 1 mati.
Coba bayangkan, saya bukan menghebat-hebatkan orang Madura karena saya orang Madura, enggak ya. Karena ini realita dan fakta ya. Dan dikasuskan, tapi alhamdulillah dibebaskan oleh polisi karena dia mempertahankan diri. Alhamdulillah, berarti klop hukum Islam dengan hukum positif, klop di sini. Ketika dia sampai membunuh orang karena mempertahankan diri, maka dia tidak terkena dan tidak terjerat hukuman. Dibebaskan. Karena benar, real, dia mempertahankan dirinya, motornya kalau tidak salah itu tiba-tiba dikalungi arit gitu ya. Oh, malah tengkar kalah pembegalnya, salah satunya mati, satunya lari. Dia berhasil menyelamatkan dirinya, tapi dia tidak terkena ancaman penjara. Nah, kata Rasul SAW, kalau kau malah yang membunuh orang tersebut, qala huwa finnar. Allah Akbar. Sudah niat jahat, ingin mengambil harta orang, enggak kesampaian, mati pula, enggak cukup, neraka lagi. Rugi besar orang semacam ini. Sehingga enggak ada baik-baiknya, Pak, membegal orang tengah jalan untuk mengambil hartanya. Berhasil saja dosa besar, enggak berhasil sampai mati misalkan, neraka juga ancamannya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Jadi di sini ancaman diberikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mati membegal orang, merampok orang, ingin mengambil harta orang, merampok, merompak, apalah namanya, mati dia karena itu, maka dia akan terancam siksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia hidup pun tadi kita sampaikan ancaman dunianya kalau ketangkap gitu ya. Di hari akhir begitu dia bentuknya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Baik. Nah, sekarang permasalahan bagaimana, ini biar tidak perlu ada pertanyaan nanti. Misalkan ketika ada orang membunuh begal. Jadi ada begal kemudian terbunuh. Tapi ingat, bukan disengaja kemudian kumpulkan orang ayo dibantai si begal, bukan begitu. Tadi kita katakan itu bukan hukum dalam Islam, itu hukum main hakim sendiri. Tapi ini kejadian misalkan dia mempertahankan dirinya, kemudian orang tersebut mati karenanya. Nah, Syekhul Islam juga pernah memberikan jawaban tentang permasalahan ini berdasarkan hadis yang tadi kita sampaikan, man qutila duna malik fahuwa syahid. Siapa saja yang mati, dianya nih mempertahankan hartanya, mempertahankan harga dirinya, mempertahankan agamanya, maka dia dikatakan sebagai mati syahid. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana bentuk syahid? Apa yang dimaksud dengan syahid ini? Maka muncul pandangan ulama kita, yaitu Al-Imam An-Nawawi memberikan penjelasan dalam kitab Majmu'nya. Maka dilihat kondisinya. Jadi syahid itu nanti ada 3 ya. Yang pertama, syahidud dunya wal akhirah. Syahidud dunya wal akhirah. Ini yang paling utama. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, berperang jihad di jalan Allah, mati karena untuk li'i'la'i kalimatillah, mengangkat kalimat la ilaha illallah. Diperintah oleh pemerintah kaum muslimin seperti orang-orang masa lalu, Rasul, para sahabat, para tabi'in dan seterusnya, ada peperangan Islam dan non-Islam, kemudian mempertahankan di saat itu dan kemudian sampai mati dia, maka ini dikategorikan sebagai mati syahidud dunya wal akhirah. Apa maksudnya? Hukum-hukum dunia tentang syahidnya diberlakukan. Apa itu? Tidak ada pemandian. Tidak ada apa? Tidak ada pemandian. Bahkan tidak ada penyolatan. Jadi orang yang mati syahid di jalan Allah, perang gitu ya, mati dia, maka dia tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan. Ini namanya syahid dunia dan akhirat. Di hari akhir, Allahu Akbar, pahalanya besar. Dan di antara ini banyak pahalanya, tapi satu di antaranya keutamaan orang mati syahid di jalan Allah ini, dia boleh diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil sekitar 70 orang yang dia inginkan untuk ditarik dari kubangan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Allah takdirkan nih orang masuk neraka si fulan, entah istrinya, entah anak, entah orang tuanya, entah siapanya, entah tetangganya dan siapa dan seterusnya. Tiba-tiba dia mati syahid, dia lihat, oh ini saya ingin yang ini masuk surga, yang ini masuk 70 orang, Pak. Ini betapa besar keutamaan orang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini besar sehingga dia dianggap syahid di dunia dan syahidul akhirah. Orang yang mati syahid di dunia dia diberlakukan sebagaimana orang yang mati syahid, dalam artian tidak perlu untuk dimandikan dan tidak perlu untuk disolatkan. Dia hanya dilakukan 2, yaitu dikafankan dan kemudian dikuburkan. Selesai. Ini anugerah dari Allah. Kenapa? Ini sebagai tanda syahadah, tanda bukti. Bahkan termasuk pakaiannya pun lumuran-lumuran darah yang mungkin masih menetes dan keluar dari badannya sebagai bukti syahid dia di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Baru nanti di bawah dari itu yaitu syahidul akhirah, tapi tidak syahid dunia. Apa maksudnya? Hukum-hukum syahid dunia tidak berlaku untuknya, tetap kembali ke hukum asal. Seperti apa? Seperti orang yang mati karena dibegal orang, mempertahankan motornya, mobilnya, istrinya agar tidak diperkosa orang misalkan, ya kan. Tiba-tiba dia mati gara-gara mempertahankan itu, maka dia mati syahid juga. Tapi hukum dunia berlaku untuknya. Apa itu hukum dunia? Dia tetap dimandikan, dia tetap dikafankan, dia tetap disolatkan, dan kemudian baru dikuburkan. Ini yang dimaksud dengan ungkapan ini yang disebut oleh para ulama kita. Ini yang kedua. Sehingga banyak nanti orang yang mati karena melahirkan, orang yang mati tenggelam, orang yang mati terkena reruntuhan, orang yang mati, dan seterusnya, masih banyak. Itu disebutkan oleh Rasul ada sekitar 7, kalau saya tidak salah 7 orang yang berhak mendapatkan label syahid al-akhirah, namanya syahidul akhirah. Tapi untuk hukum dunia diberlakukan seperti yang biasa. Mati orang karena kebakaran, memang tetap ada hal dimandikan, dikafani, dan kemudian disolatkan, dan kemudian dikuburkan. Yang ketiga nih, tapi tidak dianggap syahid akhirat. Dia tidak berhak untuk mendapatkan pahala dari syahadahnya. Secara kulit luar, tampak dari kasat mata manusia, ini orang mati syahid di jalan Allah, sekilas. Dan nanti juga pernah terjadi di masa Rasul. Riwayat Imam Bukhari disebutkan, riwayat imam-imam lain juga disebutkan. Ada orang-orang yang ikut berperang bersama Nabi, dianggap mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi kata Rasul apa? Oh enggak, coba kau lihat apa yang ada pada dirinya. Ternyata dia pernah menyimpan yang kita pernah sampaikan pada dua pertemuan sebelumnya, yaitu masalah al-ghulul. Dia menyimpan harta rampasan. Hati-hati, makanya berkhianat itu enggak berhak untuk dapatkan persaksian dari para malaikat. Alhamdulillah. Jadi bahasa kita ya korupsi enggak berhak, kecuali dia bertaubat sebelum matinya. Bertaubat sebelum mati. Alhamdulillah. Maka hal semacam ini hati-hati. Sehingga dia mungkin dianggap oleh manusia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Rasul, oh enggak, dia mendapatkan siksaan dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Coba kau lihat. Dan benar, dia mengambil sesuatu yang belum dibagikan oleh pemimpinnya, yaitu oleh Rasul. Jadi kalau ada harta rampasan, itu harus diberikan dulu kepada Rasul dan kemudian dibagi oleh Rasul, dan terserah Nabi nanti mau membagikan ini ke siapa dan seterusnya. Tapi nyatanya dia ambil dulu untuk dirinya, belum sempat dibagi-bagikan. Nah, dia pun gara-gara hal semacam ini, meskipun dia harusnya dapatkan syahadah, dia tidak berhak untuk dapatkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi syahid dunianya diberlakukan. Apa itu? Dia tidak perlu dimandikan dan dia tidak perlu disolatkan. Dia cuma hanya dikafani dan kemudian dikuburkan. Tapi di hari akhir dia tidak dapatkan pahala syahadah. Allahu Akbar. Ini banyak, Pak. Perkara semacam ini dahsyat ya. Kembali pada dua. Pertama, masalah niat. Jadi orang juga ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sangat penting untuk diperhatikan niat. Karena Rasul sampaikan ada 3 golongan manusia yang dikedepankan nerakanya, siksanya. Ternyata bukan orang melakukan maksiat begitu saja, bukan. Malah sekilas mata manusia memandang adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Kenapa itu? Enggak apa-apa. Kita lanjut sedikit ya. Di antaranya adalah orang yang dianggap manusia, dia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kelak di hari akhir dia dibangkitkan dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Apa yang kau lakukan di dunia?" "Oh ya Allah, aku mati syahid di jalanmu. Aku memperjuangkan agamamu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta." Kau dusta, kau bohong. Kau mati bukan untuk dikatakan sebagai orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, ikhlaskan Allah, tidak. Kau berjuang bukan karena aku, tapi kau berjuang agar dikatakan, nih jari orang yang berani, nih pahlawan, nih patriot, nih bukan orang pengecut. Cuma itu niatnya, agar mendapatkan pujian dari orang. Maka ngeri kita. Setiap ibadah yang kita lakukan, perhatikan hati, Pak. Perhatikan hati. Karena Rasul menyampaikan innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan ibadat tergantung niatnya. Lihat, kalau sampai ada di dalam hati kita agar dilihat orang dengan orang, segera tepis, lawan terus. Jangan membiarkan, oh iya sih memang saya kalau sholat, masya Allah. Hati-hati itu. Hal-hal semacam ini segera tepis oleh hati kita.
Karena setan terus membisik-bisikan agar kita kalah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Tapi ingat, karena iblis itu nggak bodoh, Pak. Dengan bala tentara, mereka makhluk-makhluk pintar. Allah berikan akal, mereka berpikir bagaimana caranya bisa menundukkan manusia. Lihat, kalau kita mungkin selamat dari satu lubang, bagaimana caranya kita terjerembab dan terjerumus dalam lubang yang lain. Contoh nih, dalam masalah riya ini penting meskipun sedikit keluar dari pembahasan ya. Ada orang khawatir riya. Khawatir apa? Riya. Wah, saya kalau sedekah khawatir riya, Ustaz, sehingga sudah berapa bulan ini saya tidak pernah sedekah. Boleh begitu? Salah. Saya sudah lama tidak sholat sunnah. Kenapa, Pak? Karena saya kalau sholat sunnah khawatir dilihat orang, Ustaz. Bayangkan, ini keluar selamat, kita lari dari lubang singa masuk ke lubang buaya atau sebaliknya. Jadi iblis itu pintar dia. Ini kalau ada iblis, mohon maaf saya bukan memuji Anda iblis ya. Jadi memang benar, mereka cari bagaimana manusia tergelincir dari satu kesalahan dia mungkin tidak dapat masuk ke kesalahan yang lain. Sehingga ujung-ujungnya kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang benar kata Imam An-Nawawi, lawan terus, jangan dibiarkan. Artinya apa? Terus tepis. Oh tidak, aku bukan karena manusia. Terus begitu. Jadi kita akan senantiasa bertengkar tuh dengan iblis. Batin kita akan senantiasa berbicara. Itu yang lakukan. Tapi jangan terus santai, tenang, biarkan dia membisikkan dan kemudian kita tenang dengan perbuatan itu dan hati-hati dan terus masuk dalam hati kita dan kita pun berbuat riya bukan karena Allah, naudzubillah. Sehingga amal kita pun tidak mendapatkan pahala dari Allah. Baik. Nah, di sini kita kembali ke tadi bahwasanya ada bentuk syahid tadi, maka syahid yang pertama itu yang paling besar, paling dahsyat, syahid yang kedua itu di bawahnya, dan syahid yang ketiga ini tidak mendapatkan keutamaan sama sekali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kita semua mendapatkan syahadah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu persaksian dan para malaikat pun menyaksikan bahwa kita mati benar-benar karena dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebelum kita masuk diskusi tanya jawab. Oke lah, misalkan tadi mungkin orang melakukan pembegalan di sana, rampok di sana. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan penjagaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Kalau tadi kan misalkan kalau misalkan sampai terjadi kita dirampok orang, ya begitu terjadi, kita tidak memberikan harta kita kepada mereka, kita lawan mereka semampu kita, sebisanya. Meskipun boleh, bukan terlarang sejatinya. Karena yang paling besar tetap mendapatkan syahadat dan itu lebih diutamakan. Jadi ada orang kalau sampai melakukan kesalahan pun, kesalahan apalagi bukan kesalahan, dia boleh melakukan satu kesalahan dengan syarat 3 hal. Apa yang pertama? Yaitu ketika dia dipaksa. Diapain? Dipaksa. Kita ingat kasus seorang sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, ketika dia dipaksa untuk keluar dari Islam, mencemooh dan menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, bapak dan ibunya Yasir dan Sumayyah dibantai. Kau lihat bapakmu, ibumu, selesai. Kau tidak keluar dari Islam, mati. Tidak keluar dari Islam, mati. Kalau kau tidak mencela nabimu, mati. Ancamannya besar, maka mau tidak mau dia terpaksa di situ. Mengucapkan talafut bi kalimatil kufur, melafadzkan kalimat kekufuran karena dipaksa. Sehingga Rasulullah SAW katakan bahwasanya innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi, rawahu Tirmidzi. Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari dosa-dosa, dari kesalahan-kesalahan dan akan terancam siksa. Kapan? Ketika satu, melakukan kesalahan karena tidak sengaja. Karena apa? Tidak sengaja. Contoh berpuasa. Ini kan ada orang tidak sengaja tiba-tiba termakan sesuatu atau terminum sesuatu, atau ada orang menyodorkan sesuatu, dia dalam keadaan tidur-tiduran dan kemudian tumpah air dan masuk ke dalam perutnya, tidak sengaja, maka tidak terkena ancaman dosa dan tidak sampai batal puasanya. Atau yang kedua, lupa hari ini adalah hari Senin misalkan, bukan Rabu, contoh aja nih, Senin misalkan, atau Kamis berpuasa sunnah, tiba-tiba ada minuman di meja hidangan, minumlah dia, tiba-tiba ingat, oh saya sedang berpuasa, batal puasanya? Tidak, selama tidak dia lanjutkan. Kalau dia lanjutkan, tanggung, tinggal setengah, sepakat batal puasanya. Yang ketiga, wa mastukrihu alaih, dan karena dia dipaksa.
Jadi kalau ada orang dipaksa, seperti tadi kita sampaikan, sejatinya dia boleh untuk menyerahkan hartanya. Tapi yang paling utama kata para ulama kita, andaikan Ammar meniru bapaknya Yasir, keutamanya lebih besar, yaitu mendapatkan apa tadi? Syahadah. Jadi satu sisi Ammar nggak dapatkan syahadah dari kasus ini, ya, sahabat Nabi yang satu ini, dia tidak mendapatkan syahadah dari kasus ini. Karena apa? Karena mendapatkan syahadah dari bapak dan ibunya mati mempertahankan agamanya. Ammar tidak. Tapi lihat hikmahnya besar, Pak. Kalau saja, tapi terlepas semuanya kan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja bukan kasus ini, kita bingung mau bersikap sekarang. Dan bisa jadi jangan-jangan ada ayat yang tidak turun, karena ada ayat khusus berkenaan dengan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tersebut berkenaan dengan Ammar bin Yasir yang kemudian mau tidak mau terpaksa harus mengucapkan kalimat kekufuran itu. Jadi hikmahnya besar. Jadi jangan melihat dan meninjau, oh Ammar nggak benar, nggak ikuti bapaknya, enggak. Segala kejadian di masa lalu dijadikan ibrah untuk orang belakangan, sehingga kita boleh memilih, boleh mempertahankan agama kita dan kita mati dalam keadaan syahid, atau kita terpaksa melafalkan kalimat itu tapi hati kita mengingkari, sehingga boleh. Tapi kita kembali ke tadi. Jadi di sini bagaimana kita agar bisa mendapatkan penjagaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala di perjalanan, kita tidak diganggu oleh orang, kita tidak dianiaya, tidak dizalimi, tidak dirampok harta kita, tidak dirompak dan seterusnya. Maka tentu perbanyak zikir. Pertama, para ulama kita menyarankan perbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang, atau dengan memperbanyak baca minimal 3 kali. Rasul mengajarkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, siapa saja yang membaca sebanyak 3 kali Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, membaca ini sebanyak 3 kali, maka tidak ada yang bisa memudaratkan dia hari itu. Maka perbanyak antum baca itu. Apa artinya? Aduh, kelamaan nanti kalau kita bacakan artinya satu-satu ya. Jadi intinya carilah itu doa ini, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kalimat itu jelas banget dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, di mana la yadurru ma'asmihi syai'un, tidak ada yang bisa memberikan mafsadat, mudarat, bahaya apa saja, segala sesuatu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu? Di bumi kah ataupun di atas langit sana. Jadi kan bisa jadi mungkin kita tidak dirampok di bumi, ketika naik pesawat dirompak pesawat kita. Kan bisa saja kan? Perampokan terjadi, diambil kan, dulu kan banyak kasus-kasus pesawat yang dirampok ya. Nah, mudah-mudahan kita tidak terjadi, karena ingin minta tebusan, karena mungkin di dalamnya ada presiden, ada siapa dan seterusnya, minta tebusan kan begitu. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, di bumi kah ataupun di langit, tidak ada yang bisa memberikan mudarat kepada kita kecuali memang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan takdirkan atas kita. Sehingga di sini pertama banyak zikir kepada Allah, yang kedua banyak memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita berhenti di satu tempat, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sama kata Rasul, orang yang membaca ini ketika dia singgah di satu tempat, insya Allah tidak ada yang bisa memberikan mara, bahaya ataupun mafsadat kepada dirinya. Enggak ada mudarat datang dekat-dekat kepadanya. Banyak-banyak baca doa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan dan perlindungannya kepada kita semua. Kita terhindar dari segala bentuk malapetaka, ujian dan musibah, termasuk musibah tadi, perampokan, perompakan, pembegalan dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira ini pembahasan kita pada kesempatan siang hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan sebelum kita tutup dan kita akhiri? Ya, fadhal. Baik. Jazakallah khairan. Berbicara hukum Islam, kita tidak berbicara hukum positif ya, karena saya tidak tahu hukum positif. Yang namanya bunuh-membunuh, Pak, hukumnya sama. Setiap orang yang melakukan tindakan pembunuhan dengan sengaja, selama dengan syarat apa? Sengaja. Kalau dia dengan sengaja, disuruh atau tidak disuruh, dia tetap diberlakukan hukum dalam Islam, maka dia akan terkena hukum qisas. Hukum apa? Qisas. Apa itu qisas? Kalau dia membunuh orang, hukumannya juga bunuh. Tapi dengan syarat tadi lagi-lagi, yang memberlakukan hukuman itu bukan kita masing-masing, dikembalikan kepada pemerintah Islam. Maka diberlakukan hukuman itu, kecuali jika ternyata nanti terjadi tawar-menawar, karena qisas itu boleh terjadi tawar-menawar di dalamnya. Apa maksud tawar-menawar? Misalkan orang yang dibunuh tadi kemudian dia punya keluarga, entah istrinya, entah anaknya, entah orang tuanya, entah suaminya dan siapanya, kemudian mereka berhak untuk memberikan tawar-menawar itu.
Kalau nih si pembunuh bayaran ini dia mampu memberikan 1 M misalkan, maka dia bolehlah untuk tidak dibunuh. Boleh dengan cara demikian. Dan ini banyak kasus di Saudi, banyak sering terjadi semacam ini. Dan bahkan ada juga yang mempersyaratkan kalau dia mampu menghafalkan 30 juz, maka bolehlah dia tidak dipancung. Ada yang begitu? Ada. Kalau ternyata dia mampu dan bisa, akhirnya semangat menghafalkan Quran. Gimana tidak, mati masalah hukumannya. Sehingga akhirnya dia mau tidak mau menghafalkan Al-Quran. Boleh. Itu persyaratan yang diberikan oleh keluarga korban. Ketika ada yang dibantai atau dibunuh salah satu keluarganya, maka mereka boleh berhak memberikan tawar-menawar semacam ini. Kalau tidak ingin diberikan hukuman yang sama. Tapi kalau tidak, maka kata misalkan keluarga, saya inginnya hukuman mati juga. Akhirnya diberlakukan hukuman mati. Jadi sama, disuruh atau tidak disuruh, karena apa? Selama dia dalam keadaan sadar dan dia pun dalam keadaan yang sudah baligh, dia faham ini boleh atau tidak dan seterusnya, bukan orang yang stres dan gila, bukan orang yang hilang akal, bukan orang yang dan seterusnya, maka dia tetap diberlakukan hukuman yang sama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Yang akan datang insyaallah kita lanjutkan. Kita tutup dan kita akhiri. Iya, silakan. Kan ada yang satu membayar dia, ya, satu dibunuh. Yang ketiga kan ada bisa memaafkan pihak keluarga. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini yang saya ingin sampaikan tadi. Tidak sempat saya sampaikan. Baik, ini yang kita katakan tawar-menawar. Jadi boleh keluarga korban memberikan maafnya. Itu boleh. Memberikan apa? Maaf. Dan ini yang paling sukar, Pak. Karena Allah Subhanahu wa taala tegaskan wal 'afina 'anil nas. Ini susah banget. Berat, enggak gampang. Ketika ada orang menyakiti kita, kita inginnya sama sakitin juga, kan begitu kan? Standar manusia. Tapi Allah puji itu di surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. 5 golongan kata Allah. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi tanda-tanda orang bertakwa itu 5 diantaranya. 1 di antara 5 itu adalah orang yang gampang dan mudah memaafkan orang. Dan di sini berhak keluarga korban memberikan maaf kepada orang yang melakukan pembunuhan, meskipun tanpa syarat. Tapi lagi-lagi dikembalikan, karena kisos dikembalikan kepada keluarga, bukan kepada pemimpin secara khusus, ya, tapi dikembalikan kepada keluarga. Kalau keluarga nuntutnya ini, maka dia harus diberlakukan sebagaimana yang terjadi. Itu hak orang, hak hamba, hak manusia. Bukan hanya sekedar hak Allah, tapi juga ada hak manusia. Maka dikembalikan kepada manusia. Kalau dia memperbolehkan untuk tidak dipancung, tidak dibunuh, maka boleh. Tapi tentu sangat sukar, ya, untuk terjadi hal semacam ini. Biasanya minimal minta ada ganti rugi, kalau bahasa kita namanya diat. Minta tebusan, minta ganti rugi. Minimalnya begitu, entah besar atau tidak. Kecuali tadi kita katakan, kalau orang ini mau bertaubat kepada Allah, kalau dia mau menghafalkan Al-Quran, dia mau menghafalkan hadis, saya maafkan Pak Ketua misalkan, Pak Hakim, Pak Amir dan seterusnya, maka boleh. Hal semacam ini dilakukan kepada orang yang membunuh dari keluarga korban. Ya, bagus, terima kasih. Bagus sekali, ya. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Ya, ada lagi? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada kita sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.